Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvini Diasari, mahasiswa program studi manajemen di Universitas Teknokrat Indonesia. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kesehatan dan rahasia bank. Di mana itu yang pertama kegiatan-kegiatan bank umum, memberikan jasa-jasa bank lainnya. Yang pertama ada transfer, yang kedua inkaso atau collection, yang ketiga keriling, yang keempat safe deposit box, yang kelima ada bank card, yang keenam bank notes atau falas, yang ketujuh bank garansi. Nah, itu yang pertama kegiatan-kegiatan menghimpun dana dalam bentuk simpanan tabungan dan simpanan deposito. Yang kedua itu ada menyalurkan dana dalam bentuk kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit perdagangan. Larangan-larangan bagi BPR itu yang pertama menerima simpanan giro, mengikuti clearing, melakukan kegiatan valuta asing, dan melakukan kegiatan perasuransian. Nah, kegiatan-kegiatan bank campuran itu dalam mencari dana bank asing dan bank campuran dilarang menerima simpanan dalam bentuk simpanan tabungan. Nah, yang kedua itu kredit yang diberikan lebih diarahkan ke bidang-bidang tertentu seperti perdagangan internasional, bidang industri dan produksi, penanaman modal asing atau campuran, kredit yang tidak dapat dipenuhi oleh bank swasta nasional. Nah, untuk jasa-jasa bank lainnya itu juga dapat melakukan sebagaimana layaknya bank umum yang ada di Indonesia. Jenis-jenis kantor bank itu yang pertama ada kantor pusat, yang kedua ada kantor cabang penuh, yang ketiga ada kantor cabang pembantu, dan yang keempat itu ada kantor kas. Kesehatan bank, selanjutnya ada kesehatan bank, di mana kesehatan bank ini dapat kita artikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajiban dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Nah, aturan kesehatan bank ini itu yang pertama, bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan. Yang kedua, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. Yang ketiga itu ada bank wajib menyampaikan kepada otoritas jasa keuangan segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh OJK. Nah, yang keempat itu bank atas permintaan OJK wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada, serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan. Yang kelima, otoritas jasa keuangan melakukan pemeriksaan terhadap bank. Yang keenam itu bank wajib menyampaikan kepada otoritas jasa keuangan neraca perhitungan laba rugi tahunan dan penjelasannya, serta laporan berkala lainnya dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. Yang ketujuh itu bank wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh OJK. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 itu tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 tentang perbankan, yaitu pemegang saham menambah modal, pemegang saham mengganti dewan komisaris atau direksi bank, bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain, bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban, bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain, bank menjual sebagian atau seluruh harta kewajiban bank kepada bank atau pihak lain. Pengertian rahasia bank itu menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yaitu rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Pasal 1 Pasal 1 nomor 28 Undang-Undang nomor 10 tahun 98
yaitu rahasia bank adalah segala bentuk sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah, penyimpanan, dan simpanannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank itu ada integritas pengurus, terus pengetahuan dan kemampuan pengurus baik berupa pengetahuan kemampuan manajerial maupun pengetahuan dan kemampuan teknis perbankan. Selanjutnya ada kesehatan bank yang bersangkutan, terus ada kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank. Dasar hukum perbankan ini itu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 tentang perbankan telah mencantumkan aturan tentang rahasia bank. Definisi rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Aturan mengenai rahasia bank ini kemudian diubah seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92. Itu penjelasannya menurut pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 adalah apabila nasabah bank adalah nasabah penyimpan yang sekaligus juga sebagai nasabah debitor, bank wajib tetap melaksanakan keterangan tentang nasabah dalam kedudukannya. Penilaian kesehatan bank itu yang pertama ada aspek pemodalan, aspek kualitas aset, aspek kualitas manajemen, aspek rentabilitas, aspek likuiditas, dan aspek sensitivitas. Aspek permodalan itu yang dinilai adalah permodalan yang ada didasarkan kepada kewajiban penyediaan modal minimum bank. Penilaiannya didasarkan pada capital adequacy ratio yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Faktor-faktor pemodalan kapital itu yang pertama kecukupan pemenuhan kewajiban penyedia modal minimum terhadap ketentuan yang berlaku. Yang kedua komposisi permodalan. Yang ketiga tren ke depan atau proyek KPMM. Yang keempat ada aktiva produktif yang diklarifikasikan dibandingkan dengan modal bank. Yang kelima, kemampuan bank memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal dari keuntungan laba ditahan. Aspek kualitas manajemen yang dinilai adalah kualitas manusianya yang dalam bekerja menangani manajemen permodalan, manajemen aktiva, manajemen umum, manajemen rentabilitas, manajemen likuiditas. Rahasia bank dan sanksi administratif di mana bank wajib menjamin keamanan uang nasabah dengan cara pihak perbankan dilarang untuk memberikan keterangan tentang keadaan keuangan nasabah. Jika melanggar kerahasiaan tersebut, pihak perbankan akan dikenakan sanksi. Untuk pengecualian kerahasiaan bank itu ada yang pertama untuk kepentingan perpajakan, yang kedua untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang Negara. Yang ketiga itu untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana. Yang keempat ada dalam rangka tukar-menukar informasi antar bank. Baiklah, sekian penjelasan saya dalam video kali ini tentang kerahasiaan bank. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.